Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Sertu Kuatkania di Kartika Podcast. Narasumber kita hari ini adalah dokter spesialis kesehatan jiwa. Beliau merupakan seorang psikiater serta ahli dalam bidang hipnoterapi. Sesuai dengan tema kita hari ini adalah darurat hati, peranan hipnoterapi psikiatri di tengah krisis. Dan telah hadir bersama kita saat ini ada Dr. Ahmad Humaydi, SPKJ. Selamat datang dokter di Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Terima kasih, selamat pagi. Baik dokter, mengawali perbincangan kita hari ini bisa perkenalan diri dulu nih ke teman-teman Kartika Podcast. Oke, perkenalkan, selamat pagi, izin. Saya Dr. Ahmad Humaydi, saya dokter spesialis kedokteran jiwa, psikiater di RSPAD Gatot Subroto. Dan pagi ini diundang di podcast Kartika Podcast ini untuk membahas tentang darurat hati. Mudah-mudahan bisa membantu. Baik dokter, udah berapa lama sih dinas di RSPAD? Dari musim COVID, Mbak, tahun 2020. Oh, baik. Itu gimana awal mulanya kok dokter bisa dari psikiater menjadi seorang hipnoterapis? Oh, kalau jadi hipnoterapis itu justru sebelum jadi psikiater sudah jadi hipnoterapis. Oh. Dari tahun 2011 kalau nggak salah. Oh, berarti artinya untuk menjadi seorang hipnoterapis tidak perlu menjadi seorang dokter dulu, dok? Ya, jadi zaman dulu saya ingat sekali itu belajar hipnosis awal-awal. Itu waktu dinas di Kopassus tahun 2011. Kemudian saya perdalam hipnosis sampai sebelum sekolah. Itu waktu saya dinas di waktu dulu, sekarang Puskesat ya, dulu itu Ditkesat. Jadi waktu di Ditkesat saya terus kursus sampai akhirnya minat ke kedokteran jiwa, jadi ngambil spesialis kedokteran jiwa. Oh, berarti bukan dari ngambil SPKJ dulu baru ke hipnoterapis ya dok ya? Enggak, jadi waktu itu ngambil kursus hipnoterapi dulu, baru setelah itu spesialis kedokteran jiwa. Dan alhamdulillah waktu jadi PPDS atau lagi sekolah spesialis itu waktu itu, saya ngajar ke teman-teman yang lagi pendidikan juga. Oh gitu. Ya buat cari sampingan lah. Baik dok, berarti artinya kalau kayak saya gini kan saya bukan dokter nih, berarti saya bisa dong untuk memperdalam ilmu hipnoterapi? Ya, kebetulan sekarang itu ada dari Kemenkes bidangnya pengobatan tradisional. Jadi hipnoterapis yang sifatnya pengobatan olah pikir. Namun sekali lagi itu bukan klinis ya, jadi masuknya pengobatan tradisional dan kewenangannya juga terbatas. Sudah diatur di peraturan Kemenkes kalau nggak salah. Namun sekali lagi itu bukan medis. Jadi memang ada hipnosis medis. Bahkan kalau di kami kan ada hipnosis psikiatri atau hipnosis kedokteran jiwa. Disebutnya psychiatric hypnotherapy gitu atau psychiatric hypnosis. Jadi memang ada perbedaannya, perbedaan kewenangan. Contoh kayak dokter spesialis ada dokter umum. Namun ke dokter umum pun ada kewenangan dalam tindakan kesehatan itu seperti perawat, ada bidan, ada fisioterapis, bahkan tenaga untuk membantu kelahiran di desa-desa aja nggak selalu bidan, ada tenaga yang tenaga paraji gitu ya? Yang terstandarisasi. Nah kurang lebih seperti itu. Oh baik dokter. Sebenarnya yang apa ya? Yang bikin dokter tertarik banget sama hipnoterapi ini apa dokter? Apakah dokter suka menghipnotis orang? Itu sama nggak sih kayak hipnotis kayak di TV-TV? Jadi ya waktu itu saya suka ilmu hipnosis, awalnya hipnosis ya, kalau hipnoterapi kan buat terapi. Awalnya hipnosis itu justru waktu saya sedang pendidikan koas. Saya waktu itu suka ke Gramedia, terus mencari buku. Tapi yang terbaca di saya adalah seni hipnoterapi. Nah waktu itu saya beli dulu, belum saya baca. Kemudian karena dapat informasi dari teman tentang di RSPAD dulu ada guru saya namanya Dr. Erwin almarhum. Nah itu waktu mereka pendidikan koas kejiwaan, Dr. Erwin mempraktikkan hipnosis. Nah akhirnya saya terinspirasi. Kemudian saya beli buku yang saya beli saya belum baca karena saya belum paham. Namun setelah itu saya baca yang buku tentang hipnosis dasar. Kemudian saya praktekkan di waktu itu ada Letu Kowat waktu itu teman saya di RSPAD. Nah, waktu itu bersedia untuk menjadi subjek pertamanya dan sangat membantu saya. Kemudian
Saya juga praktek waktu itu hitan anak-anak di hipnosis dan membantu gitu. Jadi mereka nggak terlalu berisik, nggak terlalu nangis, dan nggak kesakitan gitu. Alhamdulillah sebagiannya ketolong, terus jadi makin suka gitu. Akhirnya makin ikut pelatihan, tertarik dengan terapi kejiwaan dengan hipnoterapi, akhirnya belajar ke spesialis kedokteran jiwa. Oke, berarti itu lebih ke sugesti ya, Dok ya? Iya, salah satunya adalah sugesti dengan kondisi yang pas untuk diberikan sugesti, atau disebutnya hipnosis adalah suatu kondisi yang ideal untuk memberikan sugesti gitu. Karena sugesti kan hanya statement-statement saja, masukan. Tapi hipnosis adalah suatu kondisi yang spesial, yang sebenarnya kondisi alamiah ya, yang terjadi pada setiap orang untuk memudahkan sugesti itu bisa masuk gitu. Ciri khasnya adalah terjadi fokus yang intens. Nah, contoh kayak Mbak Kania nih, bicara sama saya, terus ngangguk. Paham kan? Iya. Ketika saya bicara, nah ketika mengangguk dan tidak mengkritisi, itu hipnosis sebenarnya. Oh gitu. Iya, itu fenomena hipnosis alami. Jadi nggak selalu harus tidur atau kayak seperti yang ada di TV-TV itu. Walaupun itu disebut hipnosis panggung ya, hipnosis pertunjukan. Tapi kalau untuk konteks terapi, kita malah menghindari hal seperti itu. Baik dokter. Ini juga kan sahabat Kartika Podcast juga tentunya belum mengetahui secara signifikan ya. Sebenarnya apa sih definisi hipnoterapi sendiri? Hipnoterapi diambil dari dua kata, hipnosis dan terapi. Kalau hipnosis itu penjelasan sebenarnya untuk definisi banyak. Namun yang saya pakai bahkan untuk tesis saya spesialis itu adalah penjelasan dari American Psychological Association yang disepakati tahun 2015. Saya belum tahu ada konsensus lagi. Kalau tidak salah definisinya adalah suatu kondisi state yang mencakup suatu kondisi kesadaran yang mencakup di situ adalah terjadinya intensified attention. Jadi perhatian yang sangat intens. Yang juga cirinya adalah terjadinya penurunan awareness, kesadaran terhadap perifernya atau hal-hal yang di sekitarnya yang dianggap jadi tidak penting atau tidak diperhatikan. Dan juga salah satu cirinya juga terjadi peningkatan kapasitas untuk menerima sugesti atau disebut tadi kondisi sugestif. Makanya sugesti lebih mudah diberikan ketika seorang hipnosis atau dalam kondisi hipnosis. Nah, itu hipnosis. Ada juga yang mengatakan hipnosis adalah kondisi sleep like atau kondisi seperti tidur. Ada juga yang mengatakan hipnosis itu adalah kondisi yang sugestible tadi yang dibilang, dan juga hipnosis disebut juga sebagai kondisi di mana seseorang tuh memerankan perannya. Karena di dalam hipnosis seseorang biasanya diajak untuk imajinasi. Oke. Tahu VR? Tahu. Ya. Iya. Nah, ketika seseorang tenggelam di dunia VR-nya, itu hipnosis seperti itu. Dia mengabaikan sekitar, dia seolah-olah tenggelam dalam imajinasinya. Dan ketika itu diarahkan imajinasinya dalam satu konteks cerita tertentu atau disebut guided imagery, dibimbing untuk berimajinasi dan dia menghidupkan sebuah alur cerita yang sifatnya terapeutik atau sugesti tertentu, maka itu bisa berdampak pada terapi. Gitu. Nah, itu kondisi memerankan, itu disebutnya kondisi hipnosis, hipnoterapi. Ya, jadi dan terapi adalah tujuan untuk heal, untuk ngobatin. Nah, heal itu bisa dalam dalam kondisi seseorang yang misalnya kondisi gangguan fisik nih. Kalau konteksnya di luar sana ada membedakan terapi itu tujuannya untuk mengobati baik fisik maupun mental. Kalau di kami kan lebih kepada mentalnya ya. Jadi ada yang menyebutnya sebagai hipnopsikoterapi. Jadi hipnosis untuk psikoterapi atau terapi mental atau psikis. Nah, tapi kalau ada yang menyebut hipnoterapi, ini kok hipnoterapi bisa kok untuk bantu mempercepat penyembuhan luka? Ya kalau dia ada klaimnya, ada penelitiannya, ada bukti ilmiahnya, ya boleh silahkan. Tapi ada juga gangguan psikosomatis, gangguan fisik karena dia punya masalah mental. Contoh nih, kalau
kan suka ada orang berobat karena sakit mah berulang, Iya, betul. sakit kepala berulang. Nah, berobat ke dokter, ke klinik, ke puskesmas, atau maaf ke dokter spesialis yang terkait, tapi kok bolak-balik aja. Nggak sembuh-sembuh gitu Dok ya. Jangan-jangan ada masalah psikis. Akhirnya datang ke kami di treatment, selain mendapatkan obat, kalau mendapatkan treatment misalnya hipnoterapi, ternyata dia membaik. Oh, berarti psikosomatis. Ya. Jadi gangguan fisiknya bisa ditangani dengan hipnoterapi, selain mendapatkan manfaat ketenangan psikis, fisiknya juga tertangani gitu. Baik, tadi kan mengingat penjelasan dokter di saat kita di hipnoterapis ini, kita masuk ke dunia kita gitu kan, seolah kita masuk ke dalam imajinasi kita. Artinya berarti si pasien itu juga menerima instruksi dokter gitu. Misalnya kayak gini, kan kalau orang dihipnotis gitu ada yang nggak percaya, ada yang percaya ya kan. Saya tipikal orang yang kalau yang namanya hipnotis itu nggak percaya Dok. Nah berarti kan si pasien itu harus percaya gitu ya Dok ya, bahwasanya aku bisa nih dihipnotis kayak gitu ya. Gini, kalau kita bicara hipnoterapi, syarat untuk bisa terapi itu adalah therapeutic aliansi terapeutik. Ya, jadi hubungan kontrak antara terapis sama klien atau pasien. Nah, pasien itu harus percaya, trust. Bayangin Mbak, salah satu kondisi hipnosis itu didefinisikan sleep like, seperti orang tidur. Ketika kita tidur kan kita nggak bisa kendalikan diri ya. Betul ya. Terus ada orang di sampingnya gitu, orang asing. Terus kalau nggak percaya gimana? Ya kan? Jadi harus trust dulu. Masalah nanti dia bisa mudah mengalami kondisi hipnosis atau tidak, itu ada lagi nanti ada screeningnya. Jadi biasanya memang hipnosis itu ada 3 tahap utamanya ya. 1 pra-hipnosis, 2 kondisi hipnosis, 3 pasca hipnosis. Nah, pra-hipnosis itu biasanya yang paling krusial. Kenapa? Karena kita melakukan building rapport, ya, membina keterhubungan, membina keakraban, menggali masalah. Sama kayak psikiater juga kan menggali masalah. Kalau psikiater kan sampai pada diagnosis, tapi kalau hipnoterapis non klinis nggak boleh mendiagnosis, dia hanya mengetahui asesmen aja, kira-kira oh masalahnya ternyata ada di dendam misalnya, ada dendam yang belum terlepas, atau ada masalah trauma masa lalu, atau ada masalah internal konflik di dalam batin yang saling berbenturan sehingga dia menjadi tercegah melakukan sesuatu misalnya. Nah, kalau di psikiater kan dokter, dia harus diagnosis misalnya, walaupun dia ada dendam atau ada trauma masa lalu, tapi bentukannya sekarang misalnya diagnosisnya post traumatic stress disorder, jadi udah masuk kriteria diagnosis misalnya. Atau dia sekarang ini mengalami depresi, tapi cerita masa lalunya adalah dilecehkan waktu kecil misalnya gitu. Walaupun bentuknya ada trauma, tapi traumanya berubah menjadi wujud emosi yang menurun, keinginan ingin mati terus, energi yang menurun, semangat yang nggak ada. Nah, itu bentuknya lebih kepada depresi ketimbang PTSD-nya. Nah, itu treatmentnya salah satunya adalah selain menenangkan, tapi juga menggali traumanya kalau perlu, atau merubah persepsi dia terhadap traumanya gitu. Ya tergantung nanti dinamika dalam kondisi hipnosisnya nanti gitu. Jadi ketika pra-hipnosis kita melakukan screening, wawancara, dan juga nanti tes. Ini dia seberapa mudah untuk dilakukan hipnosis. Karena kalau dia kondisi hipnosisnya yang kurang terlalu mudah, dia pendekatannya hipnosisnya kita nggak terlalu berharap hipnosis yang dalam seperti tidur banget gitu. Kan ada yang hipnosisnya sampai kayak orang tidur banget, atau maaf, ada kalanya dia seperti tidak tidur tapi dia mendalami banget perannya gitu. Misalnya dikasih sugesti agar tangannya tidak bisa bergerak sama sekali, misalnya yang sebelah kanan, dia menghayati dan nggak bisa bergerak lagi. Nah, tapi pada orang-orang tertentu sugesti itu nggak begitu mudah masuk. Ada yang polanya harus dibalik bahasanya. Kalau hipnoterapi saya bilang, rasakan tangan Anda lemas di sebelah kanan, dia nggak bisa. Dia akan lebih cocok dibilang, coba perintahkan diri Anda sendiri untuk merasakan. Jadi dibalik
Jadi yang merintah tuh adalah pasiennya gitu. Saking nggak mau ngurutnya sama si Iya. hipnoterapis. Nah, Oke. ada juga dengan cara approach terapinya atau cara berkomunikasi adalah dengan cara bahasa melipir. Mbak, dalam kondisi seseorang untuk membuktikan dia bisa melalui hipnosis, kadang dia dengan sengaja dia berniat untuk melemaskan tangannya. Mungkin Pak mau cobain. Oh, Ngerti nggak, paham? iya, Paham nggak? segala Bahasanya muter caranya gitu. ya. Itu. Walaupun saya nggak nyuruh langsung. Ada yang seperti itu cara berbahasanya. Nah, alhamdulillah kami karena sudah ikut berbagai macam pelatihan, kami sudah ya cukup banyak alat-alat dalam pengetahuan hipnosis yang sudah kami lewati. Nah, harapannya ya bisa membantu dalam menghadapi berbagai macam pasien. Walaupun tidak semua pasien bisa dihipnosis. Gitu. Baik dok, berarti kan seorang hipnoterapis ini berarti dia tidak boleh meresepkan obat ya dok ya? Kalau dia bukan dokter nggak boleh. Oh nggak boleh. Bahkan seorang psikolog klinis pun nggak boleh. Kan bukan dokter. Kalau hanya merujuk doang boleh ya? Boleh. Oke. Iya, boleh. Gitu. Baik, lalu seberapa umum praktik hipnoterapi di Indonesia ini dok? Praktek hipnoterapi di Indonesia ini belakangan sudah ada peraturan Kementerian Kesehatan ya yang sudah mulai merapikan. Kalau zaman dulu non dokter, non psikolog tuh bisa dengan bebas. Tarif pun bisa sampai jutaan satu kali sesi. Kalau kami di BPJS cuman ya harganya ada lah gitu. Tapi tidak sefantastis itu. Kalau sekarang sudah dirapikan. Jadi ada praktek tradisional untuk hipnoterapi non dokter. Bahkan dokter umum pun kalau memang mau menjual hipnoterapinya itu masih belum ada payung khusus untuk dokter umum untuk berpraktik hipnoterapi. Walaupun sekarang ada kegiatan-kegiatan dokter dan dokter terutama yang non psikiater ya, karena kalau psikiater lebih punya payung hukum untuk mempraktikkan hipnoterapi. Begitu juga psikolog klinis. Namun kalau dokter umum atau dokter spesialis lainnya, rekan-rekan yang lain membutuhkan payung karena beda bidangnya. Tapi bisa nggak mereka praktek? Bisa. Bahkan mungkin ada yang lebih canggih ketimbang psikiater sendiri. Hanya saja payung hukumnya berbeda. Seperti seorang dokter umum mau praktek hipnoterapi, dia perlu membuat surat izin praktek sendiri yang beda sama surat izin prakteknya. Ya, disebutnya SIPT kalau nggak salah, surat izin praktek pengobatan tradisional. Dan dia melepas gelar dokternya di situ karena beda kompetensi. Hanya saja sekali lagi, kalau tadi Mbak ingat saya bilang arti hipnosis itu definisinya banyak. Nah, kalau disebut hipnoterapi itu hipnosis itu begitu luas, ada yang disebut terapi relaksasi. Apa termasuk yoga juga? Beda sih. Beda ya. Terapi relaksasi adalah terapi untuk membantu seseorang pasien atau klien yang biasanya gangguannya cemas sih, atau gangguannya ketegangan, pokoknya tension di badannya atau di mentalnya, itu diajak untuk relaksasi. Nah, terapi relaksasi biasanya itu boleh dilakukan oleh dokter umum sebenarnya, tanpa harus pakai surat izin tambahan itu. Nah, itu hipnoterapi bisa masuk di situ untuk membantu merelaksasi pasien, karena kompetensi dokter umum itu salah satunya adalah psikoterapi suportif, itu masih boleh. Ya, dan salah satu psikoterapi suportif adalah terapi relaksasi. Jadi sebenarnya masih bisa gitu. Nah, kesimpulannya siapa yang bisa praktik hipnoterapi? Ya semuanya sebenarnya bisa. Hanya saja kalau memang ada unsur yang berat, yang butuh rujukan, maka dikembalikan pada ahli di bidangnya gitu. Termasuk kalau kondisi-kondisi yang berat seperti depresi yang levelnya bukan depresi ringan, depresi sudah level sedang, apalagi berat. Nah, itu treatmentnya beda dan harus pakai obat-obatan antidepresan kalau udah sedang ke berat. Baik, Gitu. dokter. Kalau untuk menjalani proses terapinya ini butuh diwaktukan berapa lama? Setiap orang tuh berbeda. Ada kalanya, kayak contoh kemarin ada pasien saya post traumatic stress disorder, dia trauma karena pasca masuk penjara akibat tuduhan penggelapan atau apa gitu. Dan begitu takutnya dengan nuansa
atau omongan-omongan berkaitan dengan hukum atau kepolisian. Nah, alhamdulillah di terapi dengan 1 kali treatment dia merasakan signifikan perubahannya sangat bagus gitu. Tapi ada juga yang butuh berulang-ulang. Kalau kita target awalnya itu kurang lebih selalu saya bilang sama pasien paling nggak kurang lebih 6 kali gitu. 6 kali ya. Paling nggak kurang lebih 6 Tapi kali. kebanyakan kata dokter 1 kali juga udah mulai membaik gitu ya. Ada yang 1 kali, 2 kali itu membaik. Namun kalau yang ke psikiater biasanya kondisi-kondisi mental yang lebih berat, Mbak. Lebih berat ya. Agak beda sama hipnoterapis yang umum atau awam. Sehingga kalau yang hipnoterapi umum itu biasanya lebih kepada motivasi, kondisi reaksional, itu lebih ringan lah. Tapi kalau kondisi-kondisi yang sampai ke psikiater itu lebih melekat di kehidupannya, sehingga ada struktur kepribadian juga perlu disentuh di situ. Ada pengalaman-pengalaman yang melekat di masa lalu yang juga perlu direedukasi ulang atau direstrukturisasi kalau perlu gitu. Ada kesadaran diri juga yang harus dibangun. Jadi tidak sesimpel itu kalau bicara hipnoterapi kedokteran jiwa. Oke, itu kebanyakan yang umur berapa sih dok yang datang ke hipnoterapis? Rata-rata ada yang usia ya 20-an sampai ada pasien saya sampai usia 60-an, dan pendekatan juga beda-beda ya. Jadi pendekatan sugestinya, pendekatan hipnosisnya juga beda-beda. Jadi ada yang kalau usianya di atas 55 pengalaman kami ya, itu dia sugestinya agak lebih susah. Ya, karena apa? Muscle memorinya sudah terlalu kuat. Memori di dalam tubuhnya terkait suatu pola dalam berpikir, dalam berperilaku itu sudah lebih kuat, sehingga apa? Ketika kita mau reedukasi untuk berubah pola hidupnya, pola berpikirnya, pola mengekspresikan emosinya, kita mau bantu rubah, dia butuh waktu yang lebih gitu, ketimbang yang lebih muda. Karena kecuali ya orang tua itu terbiasa belajar gitu. Jadi hipnosis adalah suatu guru saya mengatakan state of learning. Jadi kondisi mental pembelajaran yang sangat baik itulah hipnosis. Jadi orang yang biasa belajar itu akan lebih mudah untuk dihipnosis sebenarnya. Kenapa? Karena daya resapnya tinggi. Daya penghayatan terhadap apa yang dipelajari tinggi. Nah, itu akan lebih mudah. Ambil contoh deh, seorang aktris memerankan suatu peran, dia cepat belajar kan, dia cepat menghayati sesuatu. Nah, itu adalah subjek yang bagus untuk dihipnosis biasanya. Oke, paling muda umur berapa dok? Ya anak saya ya. Umur berapa kira-kira? Ya anak-anak pun bisa dihipnosis. Oke. Jadi hipnosis itu adalah suatu kondisi komunikasi yang alamiah, yang bisa dilakukan pada siapa saja. Hanya saja satu, hipnosis kan komunikasi. Jadi kendalanya kalau ada kendala komunikasi susah masuknya. Sama anak bayi, kalau dia nggak nyambung komunikasi kita, dia belum paham bahasa kita, maka beda ya. Ada orang yang kondisi kerusakan otak parah nggak bisa berkomunikasi, ya nggak bisa juga. Atau kondisi orang yang sedang emosional parah banget, emosinya meledak-ledak dan nggak bisa diajak ngomong, itu juga susah gitu. Tapi selama dia bisa diajak komunikasi, maka hipnosis bisa dilakukan, tentunya dengan cara-cara yang berbeda, yang disesuaikan dengan usianya, kepemahaman dia terhadap apa yang dilakukan, apa yang mau dikasih sugestikan gitu. Lalu itu untuk melaksanakan hipnoterapi ini kapan kita waktunya untuk periksa dokter agar kita mempunyai mental yang bagus? Gini, hipnoterapi ya, kalau kita bicara terapi itu berarti kan ada sesuatu yang dianggap masalah. Oke, kita sepakati dulu, berarti ada sesuatu yang dianggap masalah. Nah, masalahnya bisa sampai berat atau ringan saja. Kalau ringan ya, misalnya aduh lagi bete nih sama teman ini, lagi bete banyak kerjaan, lagi banyak pikiran. Nah, untuk hipnoterapi untuk relaksasi pikiran aja itu udah bisa. Sendirian dok, bisa berarti?
Kalau sudah dilatih ya bisa, namanya self hipnosis mandiri, tapi posisinya bisa dengan bantuan seorang hipnoterapis. Nah itu yang tadi disebut kondisi reaksional saja, lagi banyak pikiran, butuh rileks, di hipnoterapi oleh hipnoterapis yang bukan dokter pun masih bisa gitu. Tapi kalau kondisinya yang biasanya datang ke dokter jiwa itu adalah kondisi di mana pikiran, perasaan, perilakunya ada masalah, disertai adanya ketidaknyamanan atau kondisi distres. Jadi dia mengalami penderitaan, atau kalau nggak dia menderita, orang di sekitar menderita, disertai juga gangguan fungsi misalnya fungsi pekerjaan yang harusnya dia bisa bekerja maksimal, nilai pekerjaan itu 90 sampai 100, ini pekerjaan dianggap sebagai ya 50, 60, artinya nurun drastis gitu. Nah, atau fungsi relasi sosialnya yang biasanya dia bisa ngobrol enak sama orang-orang, ini berubah menjadi marah-marah atau sensitifan, atau dia menarik diri, tertutup, nggak keluar rumah bahkan, atau gangguan fungsi penting seperti biasanya dia mau makan, ini nggak mau makan sama sekali, biasanya dia mandi, merawat diri, dia nggak mandi. Nah itu kondisi yang lebih berat lagi. Nah itu butuh terapi ke dokter jiwa. Baik dokter, saya tuh kan tadi sempat dijelaskan sama dokter ya, kalau untuk kecemasan itu bisa mengganggu lambung gitu kan dok, atau juga memendam kesedihan itu bisa ke paru-paru. Nah itu korelasinya apa dok antara organ dengan psikis? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Jadi suatu kecemasan, ketegangan itu adalah kondisi stres ya. Jadi kondisi stres itu ada yang disebut sistem saraf simpatis di dalam tubuh. Ada sistem saraf simpatis, saraf parasimpatis. Jadi ketika seseorang sedang cemas, tegang, sedih, itu kan ada tension, ketegangan di tubuhnya. Saraf simpatisnya lebih aktif. Nah, ketika aktif, satu gejalanya jantungnya berdebar-debar, kemudian asam lambung keluar lebih banyak, kemudian karena simpatis itu bekerja dengan koridor fight or flight, maka tubuh dipersiapkan untuk berperang atau untuk menyelamatkan diri, kondisi genting, sehingga ususnya juga menjadi melambat. Asam lambung keluar, usus melambat, efeknya apa? Kembung, perih, dan lain sebagainya, karena pencernaan kurang lancar. Kemudian nafasnya akan lebih cepat gitu. Nafasnya banyak dengan nafas dada, nafas dada gitu. Rasanya lebih sesak. Kemudian mungkin tenggorokan rasa tercekat. Itu khas pada orang yang tegang atau cemas. Nah, dan juga jangan lupa ada hormon stres yang bisa keluar. Nah, hormon stres keluar itu menurunkan daya tahan tubuh, meninggikan kadar gula darah, meningkatkan lemak darah. Jadi hal-hal yang membutuhkan tubuh membutuhkan energi lebih besar dibacanya oleh badan gitu ketika seorang stres, sehingga sumber energi keluar. Efeknya darah jadi kental, darah jadi lebih kotor dalam tanda kutip ya. Nah, dan juga imun jadi turun, sehingga orang yang stres lama-kelamaan bisa rentan infeksi, rentan sakit gitu. Bahkan bisa sampai kanker gitu kalau jangka panjang. Ya karena ketahanan tubuh untuk menyerang sel-sel yang bermutasi, sel-sel yang berubah menjadi keganasan itu menurun. Nah, itu dampak dari stres kepanjangan, dan itu bisa menyebabkan kondisi-kondisi fisik gitu. Jadi ada yang disebut psikosomatis, jadi reaksional, stres sesaat, dampaknya misalnya jadi asam lambung jadi tinggi, sakit perutnya, atau heartburn misalnya dadanya rasa panas. Ada yang gangguan sampai kronis, misalnya sampai tadi penurunan daya tahan tubuh, atau gula darah meningkat terus jadi diabetes, atau tekanan darah meningkat terus jadi lama-lama jadi hipertensi karena stres yang tidak dikelola dengan baik di awalnya. Belum lagi karena stres perilaku juga berubah, misalnya tidur jadi susah, atau tidur larut malam, main gadget terus, jarang bergerak, atau polanya emotional eating misalnya, contohnya gitu. Nah, itu meningkatkan resiko-resiko lainnya. Berarti dari faktor kecemasan ini tuh banyak banget ya penyebab-penyebabnya juga, terus juga after dari permasalahan itu juga ya dok. Lalu untuk
permasalahan apa saja atau penyakit mental apa saja yang bisa disembuhkan dengan hipnoterapi? Oke, terima kasih. Jadi hipnoterapi ya itu adalah salah satu alat dalam terapi kejiwaan saja. Jadi kalau di kedokteran jiwa kan treatment atau pengobatan itu ada obat, ada psikoterapi, dan belakangan ini dikembangkan ada terapi elektrofisiologi psikiatri. Jadi non obat, non psikoterapi, tapi jadi treatment seperti brain magnetic stimulation. Jadi otaknya distimulasi dengan gelombang elektromagnetik, tapi berdampak pada perbaikan keadaan mental. Nah, kalau dulunya kejiwaan itu sebelum ada alat-alat canggih elektrofisiologi ya tadi obat sama psikoterapi. Ini dasarnya dulu ya. Kemudian psikoterapi ini salah satunya tadi hipnoterapi. Oke. Nah, kalau ditanya apa saja sih yang bisa dibantu oleh hipnoterapi, selama gangguannya bukan berkaitan dengan gangguan kesadaran, ya misalnya dia mengalami delirium, penurunan kesadaran. Biasanya orang sakit berat tuh kesadaran nurun. Ya, atau orang itu mengalami gangguan jiwa berat sehingga gangguan pengenalan realita itu terganggu. Misalnya maaf ya, yang disebut orang dalam tanda kutip gila. Kenapa? Karena hilang kesadaran diri, hilang akal, nggak bisa membedakan realita atau enggak. Itu disebutnya psikotik atau psychoticism. Itu sulit untuk diterapi, bahkan nggak boleh di hipnoterapi. Kenapa? Karena ketika kita hipnoterapi, kesadarannya diajak untuk tidak utuh. Dia dibawa kepada alam imajinasinya atau disebut sistem pikiran bawah sadar. Sedangkan orang psikotik, dia udah pikiran bawah sadar bocor ke permukaan. Dia nggak bisa bedakan antara pikiran bawah sadar sama pikiran sadar. Alam sadarnya tuh rusak gitu. Sehingga itu nggak boleh dilakukan hipnosis. Kemudian orang yang kondisi hipnosis adalah yang nggak bisa ditangani oleh hipnoterapi adalah kondisi gangguan komunikasi. Contoh orang stroke, ada tuh yang nggak bisa bicara, nggak bisa memahami pembicaraan. Nah itu yang sulit di hipnoterapi. Sehingga apa yang bisa dibantu? Misalnya orang dengan gangguan kecemasan, orang dengan depresi, orang dengan trauma, orang dengan fobia, ya. Untungnya Mbak Kania nggak fobia saya ya. Udah terus, takut kali ya. Kan ada tuh fobia psikiater. Waduh, psikiater takut. Ya, fobia, trauma, gangguan kecemasan, gangguan depresi, kemudian juga masalah tidur, gangguan tidur. Ada juga kalau yang lebih ringan dari itu kan diagnosis ya. Lebih ringan itu misalnya masalah demotivasi, ada dendam masa lalu, percaya diri rendah dan lain sebagainya, yang mana berkaitan dengan pola pikir. Ya, kalau untuk badan yang tegang gimana? Ya hipnosisnya, hipnoterapi bentuk relaksasi. Jadi utamanya yang bisa dibantu adalah seperti itu. Kemudian ada yang disebut sebagai gangguan kepribadian. Nah, gangguan kepribadian itu agak sulit kalau bentukannya adalah paranoid. Ya misalnya namanya paranoid ya, curiga banget ya. Gimana mau diajak kerja sama? Kan nggak bisa. Adapun gangguan kepribadian yang modelnya seperti ada yang disebut gangguan kepribadian yang lagi terkenal tuh sekarang tuh borderline personality disorder. NPD nggak sih? NPD tuh narsistik. Iya. Narsis itu bisa diatur nggak kira-kira? Agak susah ya. Agak susah. Dan ya, mereka tuh cenderung terlalu dominan dong. Nah, kondisi-kondisi itu yang mempersulit untuk dia percaya sama orang, untuk diatur orang lain, kan susah ya. Nah, intinya itu aja sih. Selama dia mau percaya sama terapisnya, selama dia bisa diajak komunikasi, insya Allah bisa gitu. Namun kalau dia itu tadi, dia membatasi diri, dia menutup diri, dia resisten, sulit untuk dihipnosis. Tapi secara kesimpulan tadi gangguan-gangguan yang bisa dibantu oleh hipnoterapi ya cukup banyak ya, seperti depresi, gangguan kecemasan, gangguan trauma, fobia, demotivasi dan lain sebagainya. Ya. Baik.
Baik dokter. Lalu tips apa nih untuk supaya kita bisa menjaga mental kita untuk tetap sehat tuh? Oke, tips yang bisa dilakukan untuk menjaga mental kita tetap sehat. Yang pertama, ya mental itu nggak bisa lepas dari namanya fisik. Jadi kalau mau mental kita sehat, maka jaga fisik ya sebenarnya. Oke, kemudian mental itu membutuhkan lingkungan yang mendukung. Jadi selain menjaga fisik, dia membutuhkan lingkungan support system. Oke. Kemudian namanya mental itu dia memproses informasi karena ada pikiran di situ. Nah, kalau dia mau menjaga mental, maka dia tinggalkan itu informasi yang nggak penting dalam hidupnya. Contoh, kan banyak orang scrolling yang nggak penting-penting. Dia bukan pejabat tapi dia ngurusin pejabat. Dia nggak ada hubungannya sama sosok seseorang. Dia FOMO gitu. Kepo dengan urusan rumah tangga orang lain, itu nggak perlu ya. Oke, agak sarkas ya. Ya karena itu mengotori pikiran kita sendiri gitu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kita seringkali yang kita lakukan adalah self criticism sama self talk yang buruk. Kita ngomong sama diri sendiri kita, aduh mati gue nih, aduh celaka gue nih, aduh susah gue nih, aduh gue payah. Suka ngomong kayak gitu sih. Saya yakin pasti ada di antara kita. Iya. Nah, mungkin ada di sini. Aduh susah nih, aduh nggak bisa nih, aduh payah nih. Nah, selalu biasanya orang-orang yang punya masalah tuh punya self talk yang buruk. Betul. Ya, self talk yang buruk itu menghambat hidup kita. Kenapa? Karena dengan kita berulang-ulang kita akan menginternalisasi itu sehingga tubuh kita akan mengiyakannya. Ini kan konteksnya darurat hati ya, konten hari ini podcast. Hati itu, saya sedikit bawa dalil ya. Nabi SAW bilang, ala inna fil jasadi mudghah, idza sholahat sholahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Nah, canggih kan saya? Jadi kata Nabi aja, ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau dia buruk, buruk seluruh tubuhnya. Ketahuilah kalau itu hati. Jadi hati-hati dalam mengelola hati. Kenapa? Tubuh itu akan terperintah untuk mewujudkannya. Jadi kalau self talknya buruk, ya maka tubuh kita akan terperintah untuk mewujudkannya. Ya kalau ada orang yang suka pesimis, omongannya jelek, maka tubuh akan bergerak mewujudkan itu. Efeknya apa? Jadi kenyataan biasanya gitu. Realitanya terbentuk. Jadi kalau mau berubah ya mulai ngebersihin hatinya dari hal-hal yang kayak gitu. Dan hipnoterapi insya Allah bisa membantu untuk merubah arah hatinya kemana gitu. Baik dokter, saya juga kan sempat ngelihat beberapa artikel dan juga beberapa konten bahwasannya banyak sekali yang datang ke psikiater itu generasi sekarang dokter, katakanlah Gen Z gitu ya dok. Nah sebenarnya kalau menurut dokter itu apa sih yang membuat Gen Z itu banyak sekali yang terkena mental illness ini dok? Oke, terima kasih. Ini kebetulan kemarin sempat dibahas dalam beberapa pertemuan saya di jajaran berkaitan dengan Gen Z ya. Jadi Gen Z ini diantara karakternya kan memang emosional yang labil, kemudian juga kurang aware dengan sekitar dan butuh yang namanya validasi, sering kayak gitu kan ya. Kemudian sering soliter, sibuk sendiri gitu. Nah dari situ aja ketika ada di titik ekstrim dia akan cenderung mudah untuk terganggu kejiwaannya ya. Kenapa? Kalau kita tarik benang merahnya, Gen Z ini lahir sekitar tahun 97 sampai tahun 2012 di mana gadget itu sudah mulai ada ya. Kita nggak berbicara generasi setelah 2012 ke sekarang, itu makin parah sebenarnya, potensi makin parah ya. Walaupun ada nggak yang baik, ada, tapi kita bicara Gen Z yang sekitar 97 sampai 2012, mereka tumbuh ketika TV sudah lebih rutin ketimbang zaman dulu kan TVRI ya, kemudian ada RCTI tahun 90-an. Nah Gen Z itu tahun 97, TV udah bermunculan, alat elektronik bermunculan,
orang tua sudah sibuk juga dengan digital itu, sudah ada handphone. Sehingga apa? Mereka tumbuh dalam kondisi dididik kebanyakan atau berinteraksi dengan digital atau gadget. Otak mereka mengalami overstimulasi. Sehingga apa? Sehingga biasa berpikirnya dipaksa cepat. Otaknya biasa disuruh, diperintah untuk bekerja cepat. Sehingga sering kali mereka overwhelmed. Waduh, nggak kuat nih gitu misalnya. Ngerasa berada di ujung tanduk. Atau mereka terbiasa berinteraksi sama gadget, efeknya apa? Mengalami lonjakan dopamin. Dopamin itu kimia di otak yang berkaitan dengan atensi, perhatian sama sistem reward, dengan sistem antusiasme atau kesenangan. Nah, ketika dia keluar maka akan ada antusiasme, ada perhatian. Tapi kalau dia berulang kali keluar, maka dia ada kimia di otak yang berkaitan sama ketenangan. Jadi disebut serotonin. Nah, dopamin yang berlebihan, serotonin biasanya turun. Ketika dopamin seringkali terstimulus berlebihan, dia akan memicu yang namanya perilaku kecanduan. Sehingga apa? Nggak bisa lepas dari gadget. Harus pegang gadget misalnya. Kemudian ketika perilaku kecanduan ini terjadi, dopamin ini ketika perilaku kecanduan terjadi, sebenarnya ada gangguan di fungsi otak depan. Yang dampaknya apa? Sulit sadar sekitar, sulit fokus, sulit mengatur prioritas. Kemudian mudah lupa, ya, emosional, sulit mengelola emosinya. Ini khas, ya, dan biasanya terjadi pada Gen Z atau siapapun yang punya kecanduan, termasuk gadget. Kemudian berkaitan sama tadi serotonin yang menurun produksinya. Kenapa? Karena sifat resiprokal, jadi berlawanan. Ketika dopamin suka banjir, serotonin akan cenderung turun. Efeknya apa? Ketika serotonin cenderung turun, maka efeknya emosinya tidak stabil. Dia kalau cemas sulit ditenangkan. Dia kalau sedih, sedihnya berkelanjutan. Emosinya sering meledak-ledak. Nah, ini yang terjadi gitu. Itu resikonya. Belum lagi faktor support system. Kan tadi saya bilang orang tuanya pun mulai mengenal gadget. Efeknya apa? Jadi ada kecenderungan penelantaran. Anak-anaknya dididik bukan orang tua, tapi dididik oleh gadget. Anaknya ngerasa kehadiran orang tua juga kurang. Sehingga apa? Seseorang yang tadi kan salah satu yang mempertahankan mental adalah support system. Dia tumbuh dalam keadaan support systemnya kurang bagus. Gitu. Efeknya ya dia ngerasa insecure terus. Nah, ini faktor-faktor resiko yang terjadi pada Gen Z sehingga menyebabkan banyak didapatkan Gen Z yang bahkan sampai self-diagnosis ya. Ya, untungnya Gen Z ini lebih aware sama mental issue gitu. Iya, benar. Ya. Tapi di satu sisi mereka juga ringkih. Maksudnya kecenderungannya adalah mereka kecenderungannya ringkih gitu. Banyak yang akhirnya membutuhkan pertolongan. Walaupun tidak semuanya, ada juga yang masih bagus-bagus gitu. Namun ini adalah generasi yang perlu diperhatikan dengan baik gitu. Dan Gen Z aja begitu, apalagi generasi sesudahnya yang mana orang tuanya sebagian adalah Gen Z juga gitu. Nah, itu PR kita ke depan sih sebenarnya. Baik dokter, kan tadi kan seperti yang dibilang kan suka ada dia mestigma dirinya dia tuh NPD misalnya. Nah, apakah seorang NPD itu bisa diputuskan secara spontan tanpa pemeriksaan medis, dok? Oke, tema-tema NPD ini memang beberapa tahun belakangan, setahun 2 tahun belakangan ya yang mulai terkenal ya karena medsos. NPD itu narsistik ya, biasanya dia meninggikan dirinya karena narsis itu adalah ketika seorang mencintai dirinya berlebihan. Ya. Jadi dia butuh yang namanya dihargai, dimuliakan lebih gitu. Nah, kalau dia konteksnya NPD itu untuk ngaku-ngaku dirinya adalah NPD untuk dapat atensi orang lain ya mungkin, tapi seringkali agak sulit tuh NPD itu ngaku-ngaku NPD. Kenapa? Karena ketika dia bilang NPD orang akan ngejauhin dia gitu. Karena kan NPD. Tapi yang sering itu adalah misalnya kayak BPD, borderline personality disorder, adalah kepribadian yang agak sulit untuk mengelola emosinya karena gampang turbulence gitu, naik turun. Yeah.
Jadi kalau udah emosi tuh susah banget nahan. Nah, itu disebutnya borderline. Nah, yang terjadi itu memang lebih banyak BPD yang lebih self diagnostic. Karena apa? Karena di medsos kan cepat informasi disebar, dan akhirnya ini kayak saya nih, kayak kalau bahasa mereka, ini gue banget nih, gue banget, relate banget nih, ya gitu. Akhirnya self diagnose. Atau ada yang terakhir tuh yang lagi booming adalah ADHD. Attention deficit attention deficit and hyperactivity disorder. Nah, itu juga lagi booming kemarin tuh. Ini kayaknya saya banget nih ADHD. Nah. Sama satu lagi, Dok. Apa tuh? OCD. Oh iya, OCD. Jadi kalau bareng ada yang bengkok tuh dia lurusin lagi gitu. Iya. OCD juga ya, OCD. Ya sebenarnya kalau misalnya seseorang tuh butuh sedikit komponen OCD. Kalau nggak ada komponen OCD, berantakan hidupnya. Betul. Ya, tapi kalau sudah ada D di OC, ya, kan obsesif kompulsif. Selama nggak ada D ya masih bagus. Tapi kalau ada D-nya disorder, ya itu dia akan mengganggu dirinya dan orang lain. Ya, saya ada pasien dengan OCD, itu bangun mau duduk aja tuh, maaf ya, saya contohin ya, gini tuh. Iya benar. Gitu. Terus turun tangga juga dia udah naik, turun lagi, terus naik lagi kan? Nah, gitu. Iya benar-benar, saya punya teman masuk kayak keluar gitu. pintu, masuk keluar pintu, masuk lagi, nggak jadi gitu. Ya jadi ya kasihan sebenarnya. Tapi bisa nggak di treatment? Insya Allah bisa. Hanya saja derajatnya beda-beda kan. Ya gangguan jiwa juga beda-beda. Ada cemas ringan, cemas yang parah, ada depresi ringan, ada yang depresi yang berat, gitu. Baik, Dok. Nah, mungkin ini ada yang ingin ditanyakan dari sahabat Kartika Podcast. Silahkan. Dari Ayuluj. Dokter, saya terkadang tiba-tiba panik seperti saat nyetir di tol jembatan layang yang tinggi banget. Perasaan takut jembatan ambruk atau mobil terjatuh. Apakah saya sudah kategori terkena gangguan? Oke, terima kasih pertanyaannya, Ayuluj. Ya. Oke, kalau tiba-tiba panik itu mesti diperdalam sih sebenarnya seberapa sering itu muncul. Tapi kalau pakai kata terkadang, ya berarti kan sekali-kali. Hanya saja kalau berulang, ya mau tidak mau kita harus waspada itu adanya gangguan yang mendasarinya. Mungkin sebelumnya ada trauma di masa lalu atau ada imajinasi yang terkena ke hatinya gitu, ke batinnya yang menjadi trauma yang membekas sehingga dia menjadi berimajinasi kalau naik kendaraan di atas jembatan takut ambruk. Biasanya itu ada unsur kecemasan ya. Kalau saran saya sebaiknya konsultasikan saja karena kalau sudah sampai mengganggu fungsi tadi, mengganggu dalam proses berkendara kan fungsi itu. Ya kalau sampai mengganggu fungsi sebaiknya konsultasikan saja gitu. Karena kan kalau dibiarkan dan tidak ada perbaikan itu bisa berlanjut lebih parah, bisa lebih sering atau menjadi gangguan kecemasan yang lebih menetap. Nah, itu lebih mengganggu lagi terhadap fungsi atau kinerja kita ke depannya. Sebaiknya konsultasikan aja. Oke, Mbak Ayluj atau Pak Ayluj terjawab ya. Baik, pertanyaan terakhir nih, Dokter. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada sahabat Kartika Podcast khususnya generasi muda saat ini agar memiliki mental yang kuat? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pesan kami untuk masyarakat terutama generasi muda bahwa upaya menjaga kesehatan mental itu salah satunya adalah dengan menjaga fisik, kemudian juga menjaga hati. Tadi saya dibilang darurat hati, ya menjaga hati maksudnya apa? Menjaga hati dari informasi-informasi yang tidak penting. Sehingga rawatlah hati dengan membatasi informasi yang masuk ke dalam hati dengan informasi yang relevan dan penting untuk kita. Jadi hindari FOMO, hindari hal-hal yang nggak manfaat. Kemudian juga kebanyakan ya, ini juga kebanyakan bahwa orang-orang yang punya masalah dalam menjaga stabilitas emosinya adalah orang yang punya masalah dengan relasi kepada Tuhan gitu. Jadi kalangan muda seringkali punya
isu dalam masalah relasi pada Tuhan, tentunya dengan cara yang benar. Ya, jadi sebaiknya tetap menjaga hubungannya sama Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, menjaga kesehatan fisik dengan olahraga, makan sehat, tidur yang cukup, ya. Kemudian juga merawat pikiran dengan cara menghentikan kegiatan-kegiatan yang merusak pikiran itu sendiri, seperti informasi yang nggak penting, menghabiskan waktu dengan game yang tidak bermanfaat, atau menonton informasi yang traumatik, ya, seperti tontonan yang menggerus mental, seperti horor dan lain sebagainya yang tidak perlu penting, mulai dikurang-kurangi. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah berusaha bersosialisasi. Kalau tidak dapat dari keluarga, setidaknya carilah lingkungan atau pertemanan yang baik yang tidak menjerumuskan kita ke arah yang buruk. Ya, semoga Tuhan memberkati dan menyehatkan kita semua. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih banyak dokter atas sharing kita hari ini dan telah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang hangat di Katika Podcast dari Angkatan Darat. Dengan senang hati. Baik dokter, semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadi semangat dan inspirasi untuk kita semua. Amin. Tetap stay tune di Katika Podcast. Terima kasih.